Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menyembah Tuhan dan kita akan tinggikan namanya. Di dalam firman-Nya Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku, Yesus telah mengalahkan dunia." Mari kita jangan pernah menyerah akan kehidupan kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, pembuat mujizat itu. Bagi yang setia dan percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Menyerah, serahkan setiap apapun yang kita alami saat ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada. Datang padanya dengan segenap hatimu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat ada haleluya. saat hati Mujizat-Mu ada bagi kami Tuhan. Saat kami tinggikan nama-Mu, Engkau hadir dan menjamah kami. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari yang percaya kepada Tuhan, berikan hidup kita bagi Dia. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. asa. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Tuhan maka Dia akan ada bertindak dan melakukan perkara-perkara saat yang besar hati dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang percaya kepada percaya, Tuhan, mari semuanya percaya kepada Yesus. kami percaya, kami percaya. Yang melakukan kuasa-Mu besar. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar.
dan yang tak terduga Tuhan. Keajaiban-Mu tak terbilang banyaknya bagi kami. Kau Yesus yang ajaib, Kami sanggup Yesus yang mulia. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam firman-Nya 1 Tawari 16, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan, di saat kami tidak berdaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sungguh sangat amat sempurna dalam hidup kami. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh sekali lagi katakan, ya Tuhan, Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu sungguh sempurna, haleluya. Di saat ku tak berdaya, amin. Kuasa-Mu yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami mau bertumbuh terus di dalam Engkau. Yang siap menerima mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan pernah menyerah, sebab di saat kita berdoa,
Di saat kita percaya, mujizat pasti nyata. Haleluya. Itulah kalimat pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama bersama BMC Worship. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini buat saudara dan saya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam sukacita, dan salam kemenangan. Dunia adalah lembah air mata. Semua orang yang lahir di dunia pasti dimulai dengan sebuah tangisan. Bahkan ketika manusia meninggal, akan diiringi oleh tangisan dari orang-orang yang mencintai dan merasa kehilangan. Bahkan ketika dalam perjalanan hidup manusia, akan ada juga momen atau saat di mana manusia akan meneteskan air mata. Tahukah Anda bahwa jika saudara masih bisa menangis, itu tanda kita masih sehat dan normal. Justru saudara-saudara, kalau orang tidak bisa menangis, itu malah persoalan besar. Ada orang yang ternyata kantong air mata di matanya itu kering dan tidak berfungsi lagi. Akibatnya, saudara-saudaraku, dia harus mengalami operasi yang tidak mudah. Dia mencari dokter mata yang terbaik di dunia. Dan kebetulan di kota Philadelphia ada Wills Eyes Hospital, ya, rumah sakit mata di mana salah seorang profesornya adalah katanya nomor 2 terbaik di seluruh dunia. Sehingga orang itu terbang dari Indonesia khusus untuk operasi mata, di mana supaya kantong air matanya bisa kembali berfungsi dengan normal. Dan saudara sekalian, jadi kalau saudara dan saya masih bisa menangis, tangisan bukan tanda cengeng, tangisan bukan tanda bahwa kita tidak normal atau tidak kuat. Tetapi saudaraku, dunia ini memang lembah air mata, dan semua kita, tidak peduli wanita maupun laki-laki, saudara, kita tetap normal dan sehat jika ada momen tertentu kita bisa menangis. Nah, pemazmur Daud, dia memberikan sebuah pewahyuan buat saudara dan saya. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara sekalian, Raja Daud mengatakan bahwa setiap air mata doa kita ternyata ditaruh Tuhan di dalam kirbatnya Tuhan. Saudara, ternyata setiap air mata doa kita itu tidak sia-sia. Tetapi Daud berkata bahwa semuanya itu air mata doa kita telah didaftarkan, telah dicatat, dan bahkan terus akan diingat oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa setiap tetesan air mata doa kita ternyata tidak pernah sia-sia, tetapi semua akan dihargai oleh Tuhan. Semua akan ditampung oleh Tuhan di kirbatnya. Bahkan ada yang dicatat oleh Tuhan dari setiap air mata doa kita. Nah, itu sebabnya tema Mesbah Mujizat hari ini adalah air mata doa. Air mata doa. Saudara sekalian, kalau kita jeli membaca di Alkitab, ternyata tokoh-tokoh di Alkitab
mereka tercatat pernah meneteskan air mata ketika mereka dalam keadaan berdoa. Saudara sekalian, memang kita harus berdoa dengan iman. Memang kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Tetapi ternyata saya menjumpai satu kebenaran, bahwa setiap air mata doa saudara dan saya, itu selalu akan dicatat oleh Tuhan. Selalu akan ditampung di dalam kirbat Tuhan. Alias bahwa setiap air mata doa kita tidak akan sia-sia. Ayo saudara yang percaya bahwa Tuhan selalu menampung air mata doa kita, kliklah di komen, katakan, Tuhan selalu mengingat air mata doa saya. Haleluya. Tuhan selalu mengingat air mata doa saya. Sekali lagi, Tuhan selalu mengingat air mata doa saya. Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ternyata di Alkitab cukup banyak tercatat tokoh-tokoh Alkitab yang meneteskan air mata, yang menangis dalam keadaan kondisi mereka. Hal ini akan membuat sebuah pelajaran buat kita, untuk kita bisa juga mengalami kuasa air mata doa. Yang pasti jangan air mata buaya. Ya, jangan air mata buaya. Itu cuman pura-pura kamuflase. Tetapi kita akan belajar ada kuasa di dalam air mata doa. Kita sudah mendengar bahwa doa dengan puasa besar kuasanya. Doa disertai nasar besar mujizatnya. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa doa disertai tangisan air mata itu besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, kita akan belajar ada 6 air mata doa yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Paling tidak ada 6 yang saya mau bagikan, sebetulnya masih banyak lagi. Yang pertama adalah air mata doa Daud. Air mata doa Daud. Saudara sekalian, air mata doa Daud ini adalah air mata kesengsaraan, air mata penderitaan, air mata kesulitan yang dia hadapi. Maka kita lihat kembali dalam Mazmur 56 ayat 9-10. Sengsaraku engkaulah, Tuhanlah yang menghitung-hitung. Jadi waktu itu Daud sedang sengsara. Dan kalau Anda baca dengan teliti dalam Mazmur 56, Daud sedang ditawan oleh orang Filistin di Gat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Dalam kesengsaraannya, Daud menaikkan sebuah doa disertai air mata. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat 10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Haleluya. Saudara sekalian, Daud mengerti bagaimana setiap air mata doanya dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, itu tidak akan sia-sia. Saudara sekalian, Daud sedang terjepit. Daud sedang ditawan oleh musuh waktu itu. Tetapi lihat, Daud tidak frustrasi. Daud tidak memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Daud tidak sibuk menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Hari ini, kalau saudara ada yang sedang dalam kesesakan, saudara sedang dalam kesulitan, engkau sedang berada dalam kesengsaraan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, atau juga ada saudara yang benar-benar, saudaraku, mengalami dibuli, dimusuhi, disalah mengerti orang. Hari ini, seperti Daud, saudara naikkan air mata doa saudara.
air mata kesengsaraan, ketika kita menangis dalam penderitaan, tapi bukan self-pity, mengasihani diri sendiri, tetapi bukan kecewa dan meragukan Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan dengan air mata doa kita dalam kesengsaraan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Seperti Daud, dia berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Haleluya. Maka setiap kuasa kegelapan, orang-orang jahat akan mundur ketika saudara berseru kepada Tuhan dengan air mata doa dalam kesengsaraan. Kalau saudara seorang istri yang disia-siakan oleh suami, diperlakukan secara kasar, berserulah kepada Tuhan dengan air mata kesengsaraan saudara. Ketika Anda mengalami keadaan diperlakukan tidak adil, engkau seorang anak yang orang tuamu tidak peduli atau pilih kasih, hari ini berserulah kepada nama Yesus dengan air mata kesengsaraan. Percayalah, seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan yang sama pasti menolong saya dan saudara. Dan setiap air mata, tetesan air mata kita, Yesus mengerti. Dia sahabat yang sejati. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Saat di tengah malam, engkau tidak bisa tidur, engkau terisak, dan bahkan bantal tempat tidur Anda basah dengan air mata. Orang tidak tahu, tapi Yesus tahu. Dia peduli, dan dia sangat mengasihi saudara. Yesus selalu siap menolong saudara. Daripada Anda kecewa dan marah, daripada Anda kemudian memilih jalan pintas, hari ini tersungkurlah di kaki Tuhan. Berserulah kepada nama Yesus, dan para musuh-musuh kita akan dipukul mundur oleh Tuhan. Haleluya. Air mata doa Daud adalah air mata kesengsaraan yang membuat Daud alami pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya yang kedua, air mata doa yang berkuasa adalah air mata doa Hizkia. Air mata doa Hizkia. Saudara, ini adalah air mata syafaat, air mata permohonan doa, air mata sebuah permintaan kepada Tuhan. Saudara lihat di dalam Yesaya 38 ayat 2-5. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah saat Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia. Diberi pesan bahwa Raja Hizkia akan mati karena sakitnya. Lalu Hizkia memandang tembok dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Lihat, ada air mata doa Hizkia. Seorang raja, seorang pria, tetapi dia tidak gengsi untuk menangis dalam air mata doa permohonannya, air mata doa syafaatnya. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu." Haleluya. Telah ku dengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Lihat, Tuhan selalu melihat tetesan air mata kita. Sesungguhnya aku, Tuhan, akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dahsyat sekali. Saudara, Raja Hizkia mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Raja Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun karena kuasa air mata doa. Saudara, hari ini bawa setiap permohonan doa saudara. Bukan hanya dengan iman, bukan hanya dengan doa puasa, bukan hanya dengan sebuah tindakan iman, tetapi juga dengan air mata doa. Saudara, ketika kita meratapi
mendoakan kondisi kita, mendoakan keluarga kita yang belum percaya Yesus atau sudah mundur dari Tuhan, mendoakan bagi teman-teman kita, bersyafaat bagi kota dan bangsa kita. Percayalah, setiap tetesan air mata doa, permohonan doa kita tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak kesaksian bagaimana ketika air mata doa itu dipanjatkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menampungnya di kirbatnya. Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan intervensi untuk menolong dengan cara ajaib. Saudara, kita mendengar ada bapak gereja bernama John Wesley, ada Charles Wesley, keluarganya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tahukah Anda, itu semua karena air mata doa dari seorang wanita, itulah ibu mereka bernama Susana. Di mana pada waktu Susana hidup, John, Charles, dan anak-anak yang lain begitu nakal, tidak mau cari Tuhan, hidup dalam dosa. Tapi Susana sang ibu terus meneteskan air mata doa agar anak-anaknya satu kali bertobat, dijamah Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan. Ternyata sampai Susana mati pun, John dan teman keluarganya tetap belum bertobat. Tapi justru karena kematian sang ibu, Tuhan menjamah dan mendengar doa almarhum ibu ini. Sehingga John Wesley, Charles Wesley, dan juga keluarganya yang lain boleh percaya Yesus, bertobat, bahkan jadi hamba Tuhan. Hari ini, naikkanlah doa, air mata doa Hizkia. Setiap air mata doa permohonan, syafaat, permintaan di hadapan Tuhan. Dan percayalah sampai hari ini, kalau Tuhan bisa tolong Raja Hizkia, Tuhan yang sama akan melihat dan mendengar tetesan air mata doa kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar kuasa air mata doa adalah air mata doa Petrus. Air mata doa Petrus. Ini adalah air mata pertobatan. Air mata pertobatan. Lihat bagaimana Petrus setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Markus 14 ayat 71 sampai 72. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Ayat 72, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia, Petrus, terseduh-seduh. Inilah air mata pertobatan. Sebuah air mata yang mengalir karena menyesal akan dosa. Sadar bahwa kita orang berdosa. Sadar bahwa kita tidak layak sebenarnya. Tetapi justru air mata pertobatan Petrus membuat Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya. Membuat akhirnya Tuhan bisa pulihkan hidup Petrus. Bahkan Petrus dipercaya Tuhan menjadi pemimpin daripada rasul-rasul. Saudara, beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot setelah dia menjual Yesus, dia bukannya justru menangis dengan air mata pertobatan. Dia memang merasa bersalah, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia keraskan hatinya. Justru Yudas Iskariot bunuh diri. Saudara, hari ini seburuk, segagal, sejahat apapun kita, Tuhan datang bukan cari orang benar, tapi cari orang berdosa seperti saya dan saudara. Hari ini, datanglah kepada Yesus dalam air mata pertobatan. Sebobrok apapun kita, serusak sejahat apapun kita, asal kita mau bertobat, datang pada Yesus, anugerahnya
lebih dari cukup. Haleluya. Anugerah Tuhan lebih dari cukup. Ayo coba kliklah di komen, katakan anugerah Tuhan lebih dari cukup. Haleluya. Anugerah Tuhan lebih dari cukup. Sekali lagi, anugerah Tuhan lebih dari cukup. Saudara, siapa kita? Ketika kita hari ini masih kacau, berantakan, datanglah, jangan keraskan hati. Kembali kepada Yesus. Kembali kepada panggilan saudara. Simon Petrus akhirnya kembali. Dia mengasihi Yesus. Dia melayani Tuhan. Sampai akhirnya Simon Petrus mati, rela, disalib, terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Karena dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Lihat bagaimana Simon Petrus hidupnya berubah karena air mata pertobatan. Kalau saudara mau alami pemulihan keluarga, jangan dulu menuntut pasangan Anda, orang tua Anda, atau anak Anda yang bertobat. Kita dulu yang harus bertobat. Dan dari pertobatan kita, dari perubahan hidup kita, percayalah, Tuhan bisa ubah keluarga dan pernikahan kita. Saudara, ketika kita mau bertobat sungguh-sungguh, anugerahnya akan memampukan kita. Asal kita mau, asal kita punya niat, Dia Tuhan yang menolong kita, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian, dalam pertobatan. Yang keempat, saudaraku, kuasa air mata doa adalah air mata doa Yusuf. Air mata doa Yusuf. Ini adalah air mata pengampunan. Saudara, ketika Yusuf akhirnya mengaku di depan kakak-kakak dan adiknya bahwa dialah Yusuf yang telah diangkat Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Lihat Kejadian 45 ayat 14-15. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu. Dan menangislah ia, Yusuf. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya. Itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara, Yusuf, dia menangis dalam air mata pengampunan. Dia menangis dalam air mata kasih. Lihat bagaimana dia mau mengampuni kakak-kakaknya yang jahat kepada Yusuf. Yang telah menjual, yang telah memfitnah, yang telah memperlakukan sangat kejam. Tetapi air mata doa Yusuf, air mata pengampunan Yusuf, telah memulihkan, bahkan membuat Yusuf sebagai seorang pemenang. Hari ini, saudaraku, dunia sedang banyak mengajar revenge, balas dendam, balas dendam. Kalau orang itu jahat, kita harus balas dengan lebih jahat. Kalau dia bisa buat begitu, aku bisa buat lebih jahat lagi. Dunia sedang mengajar tentang balas dendam. Tetapi hari ini dengarlah kabar kasih dari Tuhan. Alkitab mengajar tentang berita pengampunan, berita kasih. Percayalah saat kita mau mengampuni, memang tidak sulit, tidak mudah. Apalagi bagi saudara-saudara yang punya personality atau kepribadian melankolis, pemikir perasa. Bagi orang yang easygoing, yang kolerik mungkin gampang melupakan. Tetapi bagi saudara-saudara yang punya karakter dasar melankolis, Anda selalu memikir, mengingat, karena daya ingat Anda tajam. Setiap perkataan orang itu, di mana, kapan menyakitkan saudara. Tapi hari ini, mari kita rela untuk memberikan air mata pengampunan. Saya yakin Yusuf juga berat untuk mengampuni. Tetapi Yusuf tidak mau mengikuti perasaan dan pikirannya sendiri.
tetapi dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan lihat, seorang pengampun adalah seorang yang akhirnya diangkat dan dibela Tuhan. Dan di saat saudara melewati masa sulit, disakiti, engkau jadi korban dari semua ketidakadilan. Jangan balas dendam. Memang kita harus survive, tapi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bukan untuk kita revenge, balas dendam. Tapi kita harus mengampuni. Dan percayalah, saat kita melepaskan pengampunan, Tuhan ada di pihak kita. Tetapi saat kita membenci, mau balas dendam, Tuhan tidak ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tetapi saat Tuhan ada di pihak kita karena kita mau mengampuni, maka Daud berkata, jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat lawan? Orang boleh mencoba menutup pintu berkat Anda. Tapi kalau Tuhan ada di pihak Anda, karena Anda mau mengampuni dengan air mata pengampunan, Tuhan bisa buka 100 bahkan 1000 pintu yang baru. Ketika orang mau menjatuhkan nama baik saudara, merusak nama baik Anda. Ketika Anda mau mengampuni dengan air mata pengampunan, Tuhan yang bisa promosi dan angkat kita dengan cara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Katakan, coba kliklah di komen, katakan, aku mau mengampuni. Ayo ucaplah, aku mau mengampuni. Kliklah di komen sebagai tindakan iman, katakan, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Dan pengampunan akan membuat kita diampuni Tuhan. Pengampunan membuat kita alami pemulihan, alami terobosan. Yang kelima, kuasa air mata doa adalah air mata doa Maria Magdalena. Air mata doa Maria Magdalena. Ini adalah air mata penyembahan. Air mata cinta kepada Tuhan. Air mata penyembahan yang dipersembahkan oleh Maria kepada Yesus. Lihat dalam Lukas 7 ayat 37-38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, inilah air mata Maria. Air mata doa penyembahan. Sebuah rasa syukur penyembahan yang dia berikan kepada Yesus. Dia betul-betul mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Tetapi dia juga mempersembahkan hidupnya dalam air mata penyembahan. Tahukah Anda sampai air mata penyembahan Maria ini diingat oleh Yesus? Bahkan sampai Tuhan Yesus berkata, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria akan terus diingat. Sampai hari ini sudah lebih dari 2000 tahun, kita masih bisa mengingat apa yang Maria lakukan. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan hanya dengan air mata permohonan. Jangan hanya dengan air mata, yaitu kesengsaraan saudara. Jangan hanya dengan air mata pertobatan. Tetapi juga dengan sebuah air mata penyembahan. Walaupun kita nggak punya masalah. Walaupun kita nggak punya persoalan. Tapi kita menyembah Tuhan dengan air mata. Itu sebabnya kalau memuji Tuhan, jangan asal-asalan. Puji Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Dia dengan air mata penyembahanmu. Senangkan Dia. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, Pastor Lukas, kenapa setiap kali saya ibadah di BMC Philadelphia, baru pujian awal, saya udah langsung neteskan air mata.
Waktu dengar khotbah, saya sering nangis. Padahal saya nggak punya masalah. Saya berkata, Ibu, itu bagus. Itu adalah air mata zaman Tuhan. Itu adalah air mata penyembahan. Berapa banyak kita dulu waktu baru terima Yesus. Waktu baru lahir baru. Dikit-dikit kita nangis, menyembah, memuji Tuhan. Tapi masihkah hari ini ada air mata penyembahanmu? Atau engkau merasa bahwa kering, bosan, boring, sehingga penyembahan tidak menarik lagi? Sebetulnya bukan soal ibadahnya yang tidak menarik, tapi apakah hati kita tetap mau mencintai Tuhan, dan kita merendahkan diri kita seperti Maria. Bagi wanita, rambut itu adalah lambang mahkota kemuliaan. Bagi wanita, Anda tahu, maintenance rambut lumayan mahal, ya kan? Saudaraku, mari kita belajar. Tapi Maria rela merendahkan diri, bahkan menyeka kaki Yesus. Bayangin kaki Yesus, ya kan? Saudara-saudara, ini gambaran. Air mata penyembahan kita akan penuh kuasa saat kita merendahkan diri, sadar siapa kita, sadar dari mana Tuhan angkat kita, sadar bahwa semua apapun fasilitas, kesuksesan, kekayaan yang kita miliki hanya titipan Tuhan, sehingga kita bisa menyembah dengan tersungkur, dengan air mata penyembahan. Dan ingat, itu dimulai saat kita mau melempar mahkota-mahkota kita. Saat Anda datang kepada Tuhan, nggak peduli sekaya apa Anda, tidak peduli sehebat apa saudara, seperti 24 tua-tua yang ada di kitab Wahyu di surga. Mereka punya mahkota, diberi mahkota oleh Tuhan, punya kursi tata di dekat tahtanya Tuhan. Tapi baca kitab Wahyu, setiap kali mereka mau menyembah Tuhan, mereka tersungkur, mereka meninggalkan tahta kursi tahtanya, lalu mereka ambil mahkota mereka lempar ke Tuhan, mereka kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah air mata penyembahan yang penuh kuasa. Saudara, kalau Anda datang ke rumah Tuhan, lepaskan atribut Anda sebagai bos, lepaskan atribut Anda sebagai direktur, orang kaya, orang terkenal, orang hebat. Saat di rumah Tuhan, kita harus merendahkan diri sebagai hamba. Nggak peduli Anda di pekerjaan, berapa ribu karyawan Anda, tapi saat kita di rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Semua hanya karena Tuhan. Ayo coba kliklah di komen, katakan, semua hanya karena Tuhan. Sekali lagi, semua hanya karena Tuhan. Sekali lagi, semua hanya karena Tuhan. Haleluya. Yang keenam, yang terakhir, kuasa air mata doa. Yang keenam adalah air mata doa Yesus. Air mata doa Yesus. Inilah air mata kasih dan air mata perhatian. Lihat bagaimana Yesus juga tercatat beberapa kali dia menangis. Yohanes 11 ayat 35-36. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Bagi pria, menangis bukanlah tanda cengeng atau kelemahan. Tapi lihat Yesus saja dia menangis. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya. Lihatlah betapa kasih Yesus kepadanya, kepada Maria, kepada Marta dan Lazarus, dan kepada saudara dan saya. Saudara sekalian, air mata Yesus adalah air mata kasih dan perhatian. Air mata kepedulian. Dia peduli, dia menangis, dia ikut menderita dengan penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta karena kehilangan saudara mereka Lazarus karena mati. Hari ini, maukah kita juga punya air mata doa seperti Yesus? Air mata doa kasih dan perhatian. Saat kita melihat orang susah, kita mendoakan mereka dengan tetesan air mata. Saat kita melihat penderitaan orang lain, kita mendoakan mereka dengan tetesan air mata. Kita memberi perhatian, kita memberi kepedulian. Dan di situ kita mengalirkan kasih Yesus. Biar orang melihat Yesus melalui kasih dan perhatian kita. Saudara, di zaman
orang serba egois. Di zaman orang serba mementingkan diri sendiri. Di zaman orang yang penting saya survive sendiri. Maukah kita masih tetap punya air mata Yesus? Air mata kasih dan kepedulian. Memang mengasihi orang lain. Memang memperhatikan orang lain. Terkadang kita bisa dilukai. Terkadang kita bisa dibalas dengan kejahatan. Atau bahkan kita disakiti. Tetapi no problem. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan baik. Berkat kita bukan datang dari orang yang pernah kita tolong. Sekali lagi dengar, berkat saudara dan saya bukan dari orang yang pernah kita tolong. Berkat kita berasal dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Teruslah tabur yang baik, teruslah mengasihi, teruslah menjadi berkat, teruslah melayani, dan upahnya tidak akan pernah Tuhan biarkan kita sendiri. Setiap air mata kasih kita, air mata pengorbanan kita, pasti ditampung di kirbat Tuhan. Pasti Tuhan daftar dan Tuhan catat, dan pasti pembelaannya segera nyata buat saudara dan saya. Katakan bersama saya, coba kliklah di komen, katakan, Tuhan mencatat air mata doa saya. Haleluya. Tuhan mencatat air mata doa saya. Kesimpulannya, percayalah bahwa setiap tetesan air mata doa kita tidak akan sia-sia. Percayalah ada kuasa besar. Doa disertai dengan air mata. Kita bukan jadi orang cengeng. Kita bukan menjadi orang yang kemudian lemah. Tetapi kita betul-betul tahu ada 6 air mata doa yang berkuasa. Yang pertama, air mata doa Daud. Itulah air mata kesengsaraan. Hari ini, dalam pergumulan apapun, jangan putus asa, jangan kecewa dengan Tuhan, jangan sibuk marah-marah, tapi sibuklah mencurahkan persoalan Anda kepada Tuhan Yesus dengan air mata kesengsaraan Anda. Percayalah, seperti Daud ditolong Tuhan, Tuhan yang sama akan tolong kita. Yang kedua, air mata doa Hizkia. Air mata permohonan doa. Naikkan syafaat saudara, bawa setiap pergumulan permohonan doa saudara. Percayalah Tuhan Yesus yang berjanji, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Naikkan air mata doa Hizkia, permohonan doa kita. Yang ketiga, air mata doa Petrus, air mata pertobatan. Hari ini datang kepada Yesus, dan Tuhan menerima Anda apa adanya. Saat kita mau bertobat, percayalah pertobatan justru adalah awal dari pemulihan. Yang keempat, air mata doa Yusuf, itulah air mata pengampunan. Seperti Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya yang jahat. Bahkan Yusuf memelihara hidup mereka. Memberi mereka tempat tanah Goshen. Memberi mereka makan, kelimpahan. Maka percayalah Tuhan yang sama. Ketika kita mengampuni, kita memberikan air mata pengampunan, maka berkat Tuhan akan melimpah buat kita. Malah kita jauh lebih kaya. Kita jauh lebih bahagia. Kita jauh lebih sukses daripada orang-orang yang kita ampuni. Yang kelima, air mata doa Maria Magdalena. Itulah air mata penyembahan. Rendahkan diri Anda, lempar mahkota saudara ke hadapan Tuhan, dan tersungkur di kaki Tuhan, dan sadar diri bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Yang keenam, air mata doa Yesus. Itulah air mata kasih dan perhatian. Hari ini, saudaraku, ketika saudara sedang melewati kondisi apapun juga, mari kita belajar dengan air mata yang kita panjatkan dalam doa kita. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara dan saya. Tuhan akan mengubah tetesan air mata kita
menjadi sebuah kemenangan. Air mataku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Di balik lembah air mata, percayalah Tuhan sudah sediakan lembah pujian, lembah berkat, lembah mujizat, lembah kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari bagi para sahabat Mesbah Mujizat, saudara yang mau betul-betul mengalami kuasa air mata doa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini. Ingatkan kami selalu bahwa ada kuasa di dalam air mata doa kami. Hari ini biar kami memanjatkan air mata doa kesengsaraan seperti Daud. Ketika melewati masa sulit, kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Dengan air mata doa kepercayaan kami, penyerahan kami, dan Tuhan, Engkau segera akan menolong kami tepat pada waktunya. Hari ini kami juga mau membawa air mata permohonan doa kami seperti Raja Hizkia. Tuhan, kami bawa syafaat kami bagi keluarga kami. Kami bawa doa syafaat kami, permohonan kami bagi bangsa dan kota kami. Bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Supaya Tuhan yang menolong, memulihkan. Hari ini kami juga mau membawa air mata doa Petrus. Air mata doa pertobatan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami diperbaharui dengan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau bawa air mata pengampunan. Seperti air mata doa Yusuf. Yang mengampuni kakak-kakaknya yang jahat. Yang mengampuni orang-orang yang jahat. Hari ini saudara, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Sebut nama orang-orang yang menyakiti saudara. Katakan dalam nama Yesus aku ampuni. Sebut namanya. Dalam nama Yesus aku ampuni. Dan percayalah Tuhan bisa angkat dan promosi kita seperti Yusuf. Saat kita tidak balas dendam tapi mengampuni. Dan juga Tuhan kami mau membawa air mata Maria. Air mata penyembahan. Ketika kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan kerendahan hati karena cinta kepada Tuhan. Dengan sadar diri bahwa semua adalah karena Tuhan. Bahkan air mata doa Yesus. Air mata kasih. Air mata kepedulian. Bapa pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang di masa sulit ini. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara, sahabat Mesbah Mujizat, kalau ada saudara yang sakit, Anda yang punya masalah dan Anda mau mengalami mujizat, mari dengan iman, sekarang tumpangkan tangan Anda di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Pertolongan, kesembuhan, mujizat, terobosan dalam soal keluarga, dalam soal keuangan, terjadi dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang menolong anak-anak-Mu. Dan setiap permohonan doa yang masuk kepada tim Mesbah Mujizat, Tuhan menjawab, mengabulkan dengan cara ajaib. Kami juga berdoa sekali lagi memberkati pemerintahan Indonesia yang kami cintai. Kami memberkati pemerintahan Amerika. Kami memberkati pemerintahan bangsa-bangsa di 5 benua. Supaya Tuhan yang pegang kendali dan Kau beri hikmat, roh takut akan Tuhan untuk membawa setiap bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami semua, anugerah-Mu menyertai kami. Kami percaya doa orang yang dibenarkan Tuhan, besar kuasanya. Kami percaya Tuhan sanggup menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Sekarang angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya bahwa ada 6 air mata doa yang kita sudah belajar bersama-sama. Dan hari ini, apapun kondisi Anda,
apapun beban Anda, jangan putus asa. Percayalah dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan saudara, Anda tolong bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa share program YouTube channel Bethany Miracle Center ini, supaya jadi berkat lebih lagi bagi banyak jiwa, bagi kepada teman-teman Anda, supaya mereka juga alami kuasa mujizat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudaraku, kami akan hadir setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan juga saudaraku, setiap hari Minggu ibadah online dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika akan hadir jam 9.50 malam waktu Jakarta atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Bagi saudara yang tidak bisa ikut secara live, Anda juga bisa lihat siaran ulangnya setiap saat, dan saya yakin saudara akan jadi berkat luar biasa. Kalau ada permohonan doa, kalau ada kesaksian, silakan kirim ke komen maupun ke email maupun ke WhatsApp, akan kami doakan. Dan saudara, Anda bisa juga follow di Instagram saya, Lukas Kusuma, atau Bethany Miracle Center, supaya Anda terus bisa update, connect dengan kami. Dan juga di Facebook ada Bethany Church, ya. Anda bisa add di Bethany Church atau juga di page PDT Lukas Kusuma. Saya percaya hari ini dan hari besok, bahkan selama-lamanya, rahmat Tuhan selalu baru, nyata buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati.